Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai gengs, kembali lagi bersama saya Wirawan Gulam Ahmad Firdaus dari program Pendidikan Teknik Elektro kelas A dengan nomor NIM 2008-281 dari Universitas Pendidikan Indonesia. Melalui Wise Voice ini, saya akan menjelaskan materi mengenai sumber historis, sosiologis, dan politis tentang Pancasila sebagai sistem etika pada mata kuliah Pendidikan Pancasila. Wise Voice ini merupakan tugas pekan 13 yang diberikan oleh Bapak Supriyono, SPD MPD, sebagai dosen pengampunya. Pancasila, selain sebagai way of life atau pandangan hidup, Pancasila juga sebagai sistem etika. Lalu, tahukah kamu apa yang dimaksud dengan etika itu sendiri? Etika berasal dari bahasa Yunani, yaitu ethos. Dan secara etimologis adalah ilmu tentang segala sesuatu yang biasa dilakukan atau ilmu tentang adat kebiasaan. Kemudian, bagaimana arti Pancasila sebagai sistem etika itu? Pancasila sebagai sistem etika merupakan moral guidance yang dapat diaktualisasikan ke dalam tindakan konkret yang melibatkan berbagai aspek kehidupan. Etika itu sendiri terbagi menjadi 3 di bidang filsafat, yaitu 1. Keutamaan atau virtue, artinya mempelajari perbuatan manusia, baik atau buruk. Kedua, teleologis, yang artinya teori yang menyatakan bahwa hasil dari tindakan moral menentukan nilai tindakan atau kebenaran tindakan dan dilawankan dengan kewajiban. Ketiga, deontologis, artinya teori etis yang bersangkutan dengan kewajiban moral sebagai hal yang benar dan bukannya membicarakan tujuan atau akibat. mengapa Pancasila begitu penting sebagai sistem etika? Salah satunya adalah masih banyak terjadinya tindakan korupsi di negara ini karena tidak memiliki rambu-rambu normatif. Maka dari itu, negara ini perlu etika. Nah, etika itu sendiri adalah pada Pancasila sebagai sistemnya. Lalu, bagaimana sih historis, sosiologis, politis Pancasila sebagai sistem etika itu sendiri? Mari kita simak. Sumber historis. Historis Pancasila sebagai sistem etika pada zaman Orde Lama. Pancasila sebagai sistem etika masih berbentuk sebagai filosofi Grundslang atau Weltanschauung. Artinya, nilai-nilai Pancasila belum ditegaskan ke dalam sistem etika, tetapi nilai-nilai moral telah terdapat pada pandangan hidup masyarakat. Sedangkan pada zaman Orde Baru, Pancasila sebagai sistem etika disosialisasikan melalui penataran P4. P4 adalah pedoman, penghayatan, dan pengamalan Pancasila dan diinstitusionalkan dalam wadah BP7. Ada banyak butir Pancasila yang dijabarkan dari kelima sila Pancasila sebagai hasil temuan dari para peneliti BP7. Salah satunya adalah Sila Ketuhanan Yang Maha Esa, artinya tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan kepada orang lain. Sila Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, artinya saling memiliki tenggang rasa. Sila Persatuan Indonesia, artinya cinta tanah air dan bangsa. Sila Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan, artinya tidak memaksakan kehendak orang lain. Sila Keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia, artinya menyeimbangkan antara hak dan kewajiban. Lalu, bagaimana sumber sosiologis Pancasila sebagai sistem etika itu sendiri? Sumber sosiologis Pancasila sebagai sistem etika dapat ditemukan dalam kehidupan masyarakat. Berbagai etik di Indonesia, misalnya orang Minangkabau dalam hal bermusyawarah memakai prinsip, yaitu bulat air oleh pembuluh, bulat kata oleh mufakat. Namun, masih banyak lagi mutiara kearifan lokal yang bertebaran di bumi Indonesia ini, sehingga memerlukan penelitian yang mendalam. Maka dari itu, ayo teman-teman, kita semua harus cari sumber sosiologis Pancasila sebagai sistem etika. Selanjutnya, sumber politis Pancasila sebagai sistem etika. Sumber politis Pancasila sebagai sistem etika terdapat dalam norma-norma dasar, artinya sebagai sumber penyusun berbagai peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia. Hans Kelsen mengatakan bahwa teori hukum itu suatu norma yang berbentuk piramida. Norma yang lebih rendah memperoleh kekuatan dari suatu norma yang lebih tinggi. Semakin tinggi suatu norma akan semakin abstrak sifatnya, dan sebaliknya, semakin rendah kedudukannya akan semakin konkret norma tersebut. Pancasila sebagai sistem etika merupakan norma tertinggi yang sifatnya abstrak, sedangkan perundang-undangan merupakan norma yang ada di bawahnya, sifatnya konkret.
Etika politik itu sendiri memiliki 3 dimensi, yaitu tujuan, sarana, dan aksi politik. Dimensi tujuan terumuskan dalam upaya mencapai kesejahteraan masyarakat dan hidup damai yang didasarkan pada kebebasan dan keadilan. Selanjutnya, dimensi sarana artinya memungkinkan pencapaian tujuan yang meliputi sistem dan prinsip-prinsip dasar pengorganisasian praktik penyelenggaraan negara dan yang mendasari institusi-institusi sosial. Kemudian, yang terakhir, dimensi aksi politik. Dimensi aksi politik berkaitan dengan pelaku pemegang peran sebagai pihak yang menentukan rasionalitas politik. Rasionalitas politik terdiri atas rasionalitas tindakan dan keutamaan. Tindakan politik dinamakan rasional bila pelaku mempunyai orientasi situasi dan paham permasalahan. Menurut Haryat Moko tahun 2003 nomor 25-28. Mungkin itu semua yang dapat saya sampaikan pada Voice Voice ini. Terima kasih kepada Bapak Supriyono SPD yang telah memberikan pematerian. Mohon maaf apabila materi yang disampaikan terdapat kekurangan atau dalam penyampaiannya masih terdapat kesalahan. Terima kasih, semoga bisa bermanfaat. Saya Wirawan Gulam Ahmad Firdaus dengan nomor NIM 2008-281 undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.